Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, dan secara khusus pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Bapak Haji Agus Taufikur Rahman, Bapak Agung Danarto, Sekretaris, kemudian Ketua MPKU sekaligus Ketua MCCC, Bapak Haji Muhammad Samsudin, Sekretaris Majelis Tabligh, Ustadz Miftahul Haq, dan Sekretaris Majelis Arji, Ustadz Muhammad Masudi. Tadi amar fatwanya sudah dijelaskan secara singkat. Saya akan menjelaskan beberapa argumen keagamaan dari amar fatwa tersebut. Yang pertama, sering ditanyakan dalam masyarakat, ini nampaknya tahun ini tidak ada jamaah haji. Indonesia sudah menyatakan tidak mengirim jamaah haji, sehingga tidak ada jamaah yang wukuf di Arafah. Paling tidak ramalannya begitu. Lalu menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah karena tidak ada wukuf di Padang Arafah, lalu puasa Arafahnya bagaimana? Nah, ini. Jadi dalam fatwa Majelis Arji, dan tadi sudah dibacakan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu puasa Arafah tetap dilaksanakan. Puasa Arafah itu adalah ibadah yang disunatkan, karena dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW ditanya, anna Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanatal madhiyah wal baqiyah rawahul jama'ah illal Bukhari wa Tirmizi, yang artinya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah. Lalu beliau menjawab, puasa hari Arafah itu hikmahnya adalah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan ada di masa yang akan datang. Jadi itu hikmahnya. Nah, puasa Arafah itu dilaksanakan kapan? Yaitu pada hari jamaah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni 1 hari sebelum hari Idul Adha. Nah, kapan jatuhnya? Untuk tahun 1441 Hijriah ini insya Allah nanti akan jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Nah, jadi seandainya nanti tidak ada jamaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah, pada hari itu tetap dilaksanakan puasa sunat hari Arafah bagi yang ingin melaksanakannya, karena hukumnya adalah sunat. Mengapa begitu? Karena ternyata Rasulullah SAW sebelum melaksanakan haji pada tahun 10 Hijriah, beliau ternyata sudah melaksanakan puasa Arafah. Walaupun pada saat itu belum ada jamaah haji kaum muslimin yang melaksanakan puasa Arafah. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi merupakan ibadah sunnah. Jadi Nabi meskipun tidak ada jamaah haji kaum muslimin yang melakukan
wukuf di Arafah sebelum tahun 10 Zulhijjah, ternyata beliau dan para sahabatnya telah biasa melaksanakan puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu tidak tergantung kepada ada tidaknya jamaah haji yang sedang wukuf. Puasa Arafah itu dikaitkan dengan hari di mana semestinya jamaah haji melaksanakan wukuf. Jadi itu yang pertama, dalil-dalilnya sudah disebutkan di sini. Nanti bagi yang ingin memperhatikan bisa dibaca di internet, di web Muhammadiyah dan web Majelis Tarjih. Yang kedua, sholat Idul Adha. Pada dasarnya tuntunan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan telah didiskusikan oleh Majelis Tarjih itu tidak berbeda dengan tuntunan sholat Idul Fitri, yaitu pada dasarnya sangat dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing dengan alasan bahwa keadaan persebaran COVID-19 belum menunjukkan grafik yang menurun secara signifikan. Walaupun kita sudah menamakan diri kita dalam keadaan new normal, tapi konsep new normal itu kan untuk mendukung kegiatan kita di bidang lain, yaitu ekonomi tidak boleh mandek, karena itu juga sangat penting. Nah, namun hal-hal yang dapat kita laksanakan di rumah, ya kita laksanakan di rumah, seperti ibadah. Kalau beli sayur, apa itu nggak bisa di rumah nggak ada toko tempat jual sayur, kita harus beli di pasar. Dan pasar kalau ditutup, ya kita tidak bisa belanja di pasar. Dari mana kita mau beli sayur, beli ikan, beli beras, dan sebagainya itu. Ya, jadi itu mengenai sholat Idul Adha. Jadi dianjurkan di rumah. Nah, tadi juga sudah dinyatakan bagi yang ingin melaksanakan di lapangan itu diperkenankan bagi daerah yang oleh pemerintah setempat dan pihak berwenang termasuk oleh MCCC sudah aman untuk dilakukan, silakan dilakukan, tapi dengan kelompok yang kecil. Jadi di sekitar kampung masing-masing. Nah, di sekitar RW, RT masing-masing. Nah, jadi tidak di lapangan kalau seperti di Jogja ini dibawa ke lapangan depan Istana Sultan umpamanya. Nah, itu bagaimana melaksanakan protokol kesehatan dengan orang yang begitu banyak. Saya tanya panitia di situ, salah seorang yang biasa, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mengatur protokolnya seperti itu. Oleh karena itu kita menyarankan kalau dilaksanakan di lapangan, ya di tempat yang kecil di lingkungan masing-masing, sehingga mengurangi kerumunan. Kerumunan harus kita kurangi agar persebaran COVID-19 itu tidak merajalela. Karena kita tidak tahu. Orang yang menurut kita sehat-sehat saja nggak apa-apa, tapi kita nggak tahu dia dari mana. Mungkin dia pernah ke pasar, mungkin dia pernah ke tempat itu, ke tempat ini, kita tidak tahu, apalagi karena adanya banyak terjadi sekarang ini orang tanpa gejala. Jadi untuk menghindarkan itu, kita ingin secepat-cepatnya keluar dari darurat pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi oleh karena itu dituntunkan seperti juga Idul Fitri yang lalu, sholat di rumah atau di lapangan yang kecil di sekitar tempat masing-masing itu. Nah, itu mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha itu. Nah, beberapa argumen yang kita kemukakan adalah antara lain firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah.
Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Termasuk berbuat baik itu adalah upaya sekeras-kerasnya untuk mencegah dan menghindarkan diri dari paparan COVID-19. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan adalah kalau di rumah kami tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha, gimana caranya? Nah, di sini sudah kita berikan tuntunan, yaitu sholatnya dilaksanakan 2 rakaat tanpa azan, tanpa qomat, itu langsung sholat itu dengan khutbah sesudah sholat. Jadi beda dengan sholat Jumat, khutbahnya sebelum sholat, khutbah Jumat itu sebelum sholat 2 kali, khutbah, duduk, terus diri lagi, khutbah 2 kali. Kalau ini hanya 1 kali di akhir sholat. Nah, khutbahnya ya bisa menyampaikan pesan apapun dengan mengutip ayat Quran, mengutip hadis, menyampaikan pesan secara singkat. Nah, jadi sholat dilakukan dengan 2 rakaat. Jadi di sini tuntunannya sudah kita berikan secara lebih lengkap itu. Yang afdol membaca surat-surat yang relatif agak panjang seperti surat Al-A'la dan misalnya dan surat Al-Ghasyiyah, tapi bagi yang tidak hafal bisa membaca surat apapun. Di dalam Al-Qur'an dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah ayat-ayat yang mudah kamu hafalkan dari Al-Qur'an tersebut. Jadi boleh baca Qul huwallahu ahad, Inna a'toina dan surat-surat yang kita hafalkan. Tapi kalau kita hafal surat-surat yang panjang seperti Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu akan lebih afdol. Itu mengenai sholat Idul Adha. Kemudian yang berikutnya mengenai ini Idul Adha besok itu jatuh bertepatan dengan hari Jumat. Nah, jadi bagaimana pelaksanaan 2 hari raya bertemu pada 1 hari yang sama, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kebetulan besok ini adalah Idul Adha yang bertemu dengan hari raya Jumat. Maka di dalam hadis-hadis Nabi dikatakan ada banyak hadis. Salah satunya mungkin bisa saya kutip di sini. An Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syamiyyi qala syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam qala hal syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin qala na'am qala fa kaifa sana'a qala shallal ida thumma rakhasa fil jum'ati faqala man sya'a falyusalli. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Al-Arnaud wal Albani. Yang artinya dari Iyas bin Abi Armalah Asy-Syami, dia berkata, saya menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam. Katanya, hai Zaid, apa engkau pernah mengalami bersama Rasulullah 2 hari raya bertemu pada 1 hari? 2 hari raya itu hari Id, hari raya Id dan hari Jumat bertemu pada 1 hari. Qala na'am, ia menjawab, ya pernah. Qala Muawiyah bertanya lagi, fa kaifa sana'a? Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah? Maksudnya ketika bertemu 2 hari raya pada 1 hari yang sama itu. Qala Zaid bin Arqam menjawab, shallal ida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id. Thumma rakhasa.
kemudian Rasulullah memberi rukhsah. Memberi rukhsah itu memberi keringanan, dispensasi. Maksudnya Rasulullah memberi dispensasi kepada jamaah untuk nanti tidak perlu lagi ikut sholat Jumat bersama Rasulullah. Nah, itu artinya summa rakhasa fil Jum'ah. Kemudian Rasulullah memberi rukhsah. Nah, jadi boleh tidak ikut sholat Jumat. Nah, kalau tidak ikut sholat Jumat, lalu gimana? Sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keadaan darurat. Nah, kalau sekarang ada keadaan darurat, tentu hal tersebut lebih dianjurkan lagi. Faqala, beliau berkata, man sya'a falyusolli. Tetapi siapa yang mau ikut sholat, silakan ikut sholat Jumat. Nah, itu dalam keadaan normal. Jadi pada hari Jumat itu, ya panitia tetap menjalankan sholat Jumat, tetapi jamaah diberi rukhsah, diberi dispensasi untuk sholat zuhur. Terutama yang datang dari daerah yang jauh. Nah, kita ini ada alasan sekarang. Kita dalam darurat COVID-19, kita harus mengurangi frekuensi pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak. Ini keadaan daruratnya. Dalam rangka meretas dan memutus persebaran COVID-19. Oleh karena itu, tidak usah sering-sering ketemu. Pagi sudah ngumpul, nanti tengah siang ngumpul lagi, nggak usah. Jadi sholat saja, sholat Jumatnya di rumah masing-masing. Nah, itu tuntunan yang pokok itu. Jadi berdasarkan beberapa hadis yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kurban atau udhiyah. Nah, kurban itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Dalam istilah hukum syariah, sunnah muakkadah. Sunnah itu dianjurkan. Muakkadah sangat ditekankan. Jadi sangat dianjurkan. Ibadah yang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Jangan sampai orang yang mampu tidak berkurban. Walaupun itu bukan wajib. Nah, lalu karena kita dalam keadaan COVID-19 ini, di mana kita harus juga memberi santunan kepada banyak warga masyarakat kita yang terdampak dan terpapar oleh COVID-19 ini, maka kita harus mempertimbangkan sejumlah nilai dan asas pelaksanaan agama Islam itu sendiri yang diajarkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasul. Nah, nilai Islam yang pertama yang dapat kita kaitkan di sini adalah nilai ta'awun, saling membantu. Nah, itu jadi yang ibu-ibu yang bolak-balik ya, mungkin di mana ini dijelaskannya itu ya. Nah, jadi itu dijelaskan pada halaman 14. Jadi halaman 14 itu dalam melaksanakan korban itu dalam masa COVID-19 ini yang harus kita perhatikan adalah nilai dasar Islam yang pertama adalah at-ta'awun, saling menolong. Di dalam Al-Quran dinyatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan di dalam takwa. Jadi ada unsur tolong menolong. Yang dikuatkan lagi di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu atau dari salah satu kesulitan dunia, maka Allah nanti akan membebaskan dia dari salah satu kesulitan di hari akhirat. Jadi artinya pahalanya sangat besar membebaskan orang dalam kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesukaran, Allah akan memberi kemudahan kepada orang itu di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang selalu memberi pertolongan kepada saudaranya. Nah, jadi asas nilai dasar pertama dalam Islam itu kita hidup saling tolong menolong, termasuk menolong orang yang sedang mengalami kesulitan dalam masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Ada lagi hadis yang menyatakan, misalnya an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Rawahu Al-Bukhari, yang artinya dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, orang-orang mukmin itu seperti sebuah bangunan. Satu bagian dari bangunan itu menyangga bagian yang lain. Ini artinya ada nilai dasar solidaritas sosial dalam Islam yang dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, yaitu ini masih pada halaman 14, An-Nu'man ibn Bashirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Orang mukmin itu dalam berkasih-kasihan, di dalam saling mencintai, dan di dalam saling bersolidaritas seperti satu tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu mengalami sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh bagian tubuh yang lain. Inilah konsep masyarakat yang mengetengahkan nilai solidaritas sosial sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang juga penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Nabi menjawab, antudkhila ala akhikal muslim sururan. Engkau memberikan kegembiraan kepada saudaramu yang lain. Ada orang sulit, dibantu. Itu sebuah kegembiraan. Diberi harapan, tapi bukan harapan yang palsu, harapan yang benar-benar diwujudkan. Itu amal yang paling afdal. Kemudian autak di anhu dainan, atau engkau membantu membayarkan hutangnya. Autut imuhu khubzan, atau engkau menyantuni dia dengan sepotong roti, artinya memberi kebutuhan sembako. Nah, jadi inilah nilai-nilai solidaritas yang diajarkan oleh agama Islam. Ini ada lagi hadis panjang yang intinya sama. Dalam hadis panjang ini ada tambahan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah. Ayyun nasi ahabu ilallah. Manusia seperti apa yang lebih dicintai oleh Allah? Dijawab di sini adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik dicinta-cintai manusia oleh Allah, artinya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Nah, dari sini ada asas kemanfaatan
yang diturunkan dari nilai solidaritas itu ala ahammu muqaddamun minal muhim. Yang lebih penting didahulukan dari yang penting. Nah, atas dasar itulah dikeluarkan amar fatwa yang tadi telah dibacakan oleh Pak Agung, yaitu nomor 1, saya membacakannya terbalik sesuai dengan yang disampaikan. Orang yang mampu berkorban, ya sekitar 3 juta lebih ya, tapi dalam waktu yang sama sekaligus mampu memberi infak untuk membantu mereka yang ekonominya terdampak COVID-19. Laksanakan dua-duanya, itu akan lebih baik. Yang kedua, orang yang punya kemampuan dana pas-pasan. Ya, kalau korban 3 jutaan, ya mampu sih, tapi kalau lebih dari itu nggak mampu. Nah, di sini Majelis Tarjih menuntunkan supaya diberi prioritas untuk membantu yang terdampak COVID-19 secara ekonomi itu tadi. Nah, jadi karena korban itu ya paling-paling 2 hari habis. Dibagikan daging, 2 hari habis. Yang dapat ya kaya miskin dapat semua satu kampung itu. Nah, sementara kalau diberikan dalam bentuk bantuan khusus untuk mereka yang miskin dan juga yang terdampak COVID-19, itu manfaatnya akan lebih besar. Jadi orang yang sudah berkecukupan, ya nggak usah makan daging lah waktu itu. Kalau makan daging ya beli aja sendiri, kira-kira begitu. Dia kan mampu untuk beli sendiri. Nah, jadi itu intinya. Kemudian tadi juga telah disebutkan penyembelihan korban harus mengikuti protokol kesehatan, utamanya dilakukan di rumah potong hewan. Kemudian membagikannya jangan dipanggil orang ke masjid, nanti berkerumun. Jadi panitia antar ke rumah Mas yang bersangkutan. Ya, jadi demikian saya kira penjelasan tambahan yang dapat saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi sebagai pesan terakhir itu, mari kita terus berjuang melawan COVID-19 ini dengan cara mengurangi frekuensi pertemuan dan memenuhi protokol-protokol kesehatan di mana dan kapan kita terpaksa harus berkumpul. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.